Assalamualaikum, selamat datang di channel saya. Sebelum kita mulai, bantu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video dari saya. Dan nonton videonya sampai selesai ya. Di video kali ini saya akan membuat roti manis dengan isian krim jadul atau whipped cream yang terbuat dari margarin yang rasanya benar-benar creamy banget. Seperti ini isiannya. Ini benar-benar enak banget, rotinya juga benar-benar lembut, rasa krimnya bikin nagih dan gak bikin enak. Mau tahu cara bikinnya? Mari kita bikin sama-sama. Siapkan 100 gram margarin. Jika teman-teman mau bikin lebih, bisa 2 kali resepnya ya. 40 gram gula halus, 20 gram susu kental manis, kemudian ini di mixer dengan kecepatan rendah. Mixer kurang lebih selama 5 menit saja sampai dia mengental dan putih pucat warnanya. Ini pakai kecepatan rendah aja ya, kira-kira warnanya sampai seperti ini. Sudah sedikit mengembang juga. Lalu ini kita matikan mixernya. Ini saya coba rasanya gurih dari margarinnya dan manisnya juga sudah pas ya, tidak terlalu manis. Siapkan plastik segitiga. Ini whipped creamnya akan saya pindahkan ke dalam plastik segitiga untuk memudahkan nanti saat kita mengisi rotinya ya. Ini bisa kita tuang semuanya. Kemudian kita ikat ujungnya, boleh diikat pakai karet atau juga bisa diikat seperti ini karena isinya tidak terlalu banyak ya. Ini sudah siap dan kita sisihkan dulu ya. Kemudian untuk bahan rotinya, siapkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, 4 atau 5 gram ragi instan, 50 gram gula pasir. Ini bahan keringnya kita campur semua. Kemudian 2 kuning telur. Kita aduk dengan kecepatan paling rendah saja sampai semuanya tercampur. Siapkan 160 ml susu cair atau susu UHT. Ini dimasukkan setengahnya dulu ya. Kemudian diaduk lagi atau di mixer kembali. Kemudian kita tuang semuanya. Untuk kadar air bisa teman-teman sesuaikan dengan kadar tepungnya ya, karena kadang setiap tepung itu bisa beda-beda. Sampai dia setengah kali seperti ini. Kemudian masukkan margarin atau butter. Untuk lebih enak bisa pakai butter ya, sebanyak 40 gram. Jika pakai butter, rotinya akan lebih wangi, tapi jika tidak ada bisa margarin. Kemudian 1 sendok teh garam, masukkan barengan dengan margarin atau butternya. Ini kita mixer dengan kecepatan rendah dulu aja sampai margarinnya tercampur. Dengan perlahan-lahan kita naikkan sedikit speednya jika adonannya sudah mulai tercampur rata ya. Ini di mixer selama 10-13 menit sampai adonannya benar-benar kalis. Tanda adonannya kalis, adonannya itu akan putih dan licin dan dia tidak menempel lagi di dalam wadahnya ya. Aduk sambil ditarik-tarik seperti ini dan ditekan ke dalam. Jika sudah kalis, kita matikan mixernya. Ini akan saya coba ambil
Ini kita tarik seperti ini, tangannya kita lumuri dulu dengan margarin atau minyak. Ini dia sudah kalis, tandanya sudah transparan dan window panes-nya sudah kelihatan seperti ini ya. Dan adonannya lentur seperti ini ya. Setelah saya timbang semua, adonannya dapat 600 gram. Ini boleh teman-teman bagi menjadi 10 atau menjadi 8 ya, sesuaikan dengan selera masing-masing aja ya. Kalau dia 10 gram bisa ditimbang dengan 60 persatuannya. Ini saya bikin agak sedikit besar, jadi dapatnya hanya 8. Jika sudah selesai ditimbang, ini langsung kita rounding seperti ini. Kita bulat-bulatkan. Teman-teman boleh ikutin caranya dengan diputar-putar seperti ini ya. Tekan-tekan dulu, kita buang udara di dalam adonannya sampai udaranya benar-benar habis. Kemudian kita cubit-cubit seperti ini, kita bulatkan, ujungnya kita tutup ya biar dia rapat. Atau juga dengan tangan seperti ini boleh dikepal lalu dibulatkan. Kita lakukan sampai semua adonannya habis ya. Tutup adonan menggunakan plastik atau juga boleh dengan kain. Diamkan selama 15 menit pada proofing pertama. Kemudian siapkan loyang cookies dan dialasi dengan kertas roti. Ambil satu adonan sesuai urutan yang pertama kali tadi kita rounding ya. Giling adonan sampai dia tipis, sampai benar-benar udaranya habis. Kemudian kita balik. Di sini saya ada dua cara untuk menggilingnya. Yang pertama dengan cara seperti ini ya. Setelah itu bawahnya kita tekan-tekan sampai kita lebarkan. Kemudian gulung dari atas dengan sambil dicubit-cubit seperti ini atau ditekan-tekan. Kita pegang bagian ujung kiri dan kanannya lalu ditekan seperti ini. Tengahnya biarkan dia menggembung, lalu sambil dirapihkan. Jika sudah, langsung kita letakkan di atas loyang. Untuk cara kedua, giling bagian bawahnya saja atau tipiskan bagian bawahnya, bagian atasnya biarkan tetap menggembung. Ini tidak kita balik. Kemudian bawahnya kita pipihkan. Lalu ini kita tekan-tekan sambil kita gulung. Setelah itu cubit-cubit sedikit supaya dia menempel. Dan seperti tadi kita pegang bagian kanan dan kirinya saja sambil kita rapihkan. Bagian tengahnya biarkan dia tetap menggembung ya atau cembung. Beri jarak saat kita menaruh di dalam loyang karena nanti adonannya akan mengembang. Jika sudah selesai kita cetak semua, ini kita tutup kembali dengan plastik. Diamkan selama 45 menit atau 1 jam tergantung suhu di ruangan masing-masing. Ini saya diamkan 45 menit, dia sudah mengembang. Sebelum kita panggang, olesi dengan susu cair supaya nanti warna rotinya lebih bagus ya. Olesi satu persatu sampai semuanya selesai. Sebelum kita oven, pastikan ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Kemudian masukkan di rak yang kedua dan rak paling atas. Jika susunan raknya ada 3 ya, di sini saya punya 3 susunan rak. Kemudian ini dipanggang dengan api sedang saja, sekitar suhu 150 derajat Celcius. Panggang selama 25 menit. Ini jika sudah mengembang seperti ini, boleh teman-teman balik atau tukar posisinya yang bagian atas ke bagian bawah. Tapi pastikan dia sudah benar-benar mengembang ya. Ini rotinya sudah saya keluarkan dari oven dalam kondisi panas. Langsung kita beri olesan margarin supaya rotinya lebih glowing atau lebih mengkilat. Lihat ya, rotinya jadi lebih cantik, mengkilat.
Ini ada sedikit yang gosong tadi paling pinggir, tapi tidak apa-apa, dia tetap lembut. Ini rotinya, bawahnya matangnya pas. Ini saya tekan, rotinya lembut dan squishy banget. Sini akan saya beri isian meses dan keju. Rotinya akan kita potong terlebih dahulu. Ini menggunakan pisau roti bagian bergerigi. Ini kita potong dulu sedikit. Kemudian kita ganti bagian yang polos. Kita potong lagi, jangan sampai habis ya, atau jangan sampai putus. Ini bagian dalamnya seperti ini. Serat rotinya sangat cantik, dan ini rotinya benar-benar empuk banget. Kita beri isian yang tadi sudah kita buat. Untuk isian sesuai selera masing-masing, untuk banyak sedikitnya ya. Setelah kita beri isian, bisa kita rapikan dulu dengan spatula. Kemudian baru kita letakkan keju ataupun mesesnya di atas. Nah, seperti ini rotinya. Ini sudah saya beri olesan semua. Rotinya sangat cantik ya. Supaya tidak kering, rotinya saya simpan di dalam plastik OPP ukuran 15 x 18. Masukkan roti ke dalamnya dengan posisi miring seperti ini ya. Jadi bagian ujung sikunya kita tempel di bawah. Ujungnya di atas seperti ini, jadi ketemu ujung. Jadi nanti atas toppingnya tidak berantakan atau tidak menempel ke dalam plastik. Kemudian ini langsung kita tutup dan kita lipat bawahnya seperti ini. Ini rotinya kalau ditutup seperti ini dia lebih tahan lembutnya ya. Ini bisa tahan sampai 3 hari. Gimana? Mudah ya teman-teman bikinnya. Teman-teman bisa coba di rumah. Cocok banget buat sarapan dan juga buat ide jualan ataupun snack box. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.